Di atas kabut kelabu, pilar-pilar batu raksasa menyangga sebuah aula suci yang megah. Dua gumpalan merah gelap perlahan membentuk siluet samar yang menyerupai sosok manusia di sisi meja perunggu kuno yang penuh bercak. "Selamat siang, Tuan Full." Dengan efek kabur menyertai suaranya, Audrey memberi salam sambil membungkuk dan tersenyum. "Sayang sekali tidak ada anggur di sini. Kalau ada, kita bisa bersulang atas keberhasilan ujian Anda." Yang ia maksud adalah sihir ritualistik. "Anda lebih kuat daripada yang kami bayangkan," ujar Alger Wilson memuji. Klein, seperti biasa, dikelilingi oleh kabut tebal. Ia menekan lengan kanannya ke bawah dan berbicara dengan nada yang wajar, seolah-olah itu adalah hal yang biasa. "Bagus, itu berarti kita berada di jalan yang tepat menuju keunggulan. Jika suatu saat kalian tidak dapat menghadiri pertemuan hari Senin karena urusan pribadi, lakukan saja ritual itu, dan beritahu aku. Yang perlu kalian lakukan hanyalah mengganti kalimat, 'Aku berdoa untuk mimpi yang indah,' di dalam mantra, dengan kalimat alasan kalian." "Baik," Audrey langsung menyetujui. "Tuan Full, saya mendapatkan satu halaman lagi dari buku harian Kaisar Rosel. Saya rasa saya masih berutang satu halaman kepada Anda." "Saya berada di laut minggu ini, dan belum menemukan halaman baru," ujar Alger sambil meletakkan tangan kanannya di dada, dan membungkuk meminta maaf. "Tidak masalah. Aku memang memperkirakan bahwa permintaanku akan memakan waktu." Klein menyandarkan tubuh ke kursi dan mengetuk sandaran tangan dengan jari telunjuk. Ia menatap Nona Justice dan berkata, "Silahkan tuangkan isi buku hariannya." Audrey membungkuk ringan dan berkata, "Seperti yang Anda kehendaki." Sebuah pena tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia mengingat simbol-simbol yang telah dihafalnya, dan berusaha keras menyalinnya. Dalam hitungan detik, ia melihat kulit kambing itu sudah terisi penuh dengan isi. Simbol-simbol aneh itu tertata rapi menutupi seluruh halaman. Setelah memeriksa isinya, ia meletakkan pena dan berkata, "Sudah selesai." Klein mengangkat tangannya, dan lembaran kulit kambing itu muncul di telapak tangannya. Ia menurunkan pandangan dan mulai membaca tanpa ekspresi. Tanggal 9 Juli. Tiba-tiba aku memikirkan sebuah pertanyaan menarik. Karena jalur-jalur urutan juga disebut sebagai berkah para dewa, atau jalan keilahian, mengapa batu bertulis yang mencatat 22 jalur urutan lengkap disebut blasphemy slate, atau batu penistaan? Penistaan? Istilah yang menarik. Siapa sebenarnya yang dinista? Dan siapa yang menciptakan blasphemy slate? Bagaimana mungkin seseorang menguasai seluruh jalur urutan? Informasi apa lagi yang tercantum di batu itu? Aku benar-benar ingin melihatnya. Tanggal 12 Juli. Hari ini aku menyadari satu hal lagi. Artifak tersegel adalah komponen penting dalam kekuatan keseluruhan sebuah gereja, meskipun beberapa di antaranya sangat-sangat berbahaya. Di antara 7 gereja, God of Craftsmanship memiliki jumlah artifak tersegel paling sedikit, dan tingkat bahayanya pun relatif rendah. Haruskah aku bergabung dengan organisasi tanpa masa depan? Tidak, aku harus melihatnya dengan sudut pandang seperti ini. Hanya selembar kertas kosong yang bisa menghasilkan lukisan terbaik. Organisasi yang lemah adalah tempat terbaik untuk menunjukkan kemampuanku. Tanggal 14 Juli. Aku kembali bertemu dengan Tuan Zaratul yang misterius. Aku tidak pernah menyangka bahwa ia adalah pemimpin organisasi kuno, Secret Order. Pupil mata Klein menyempit saat membaca ini. Ia hampir saja menunjukkan ekspresi tidak wajar. Dalam catatan gereja Evernight, keluarga Zaratul hanya memiliki sedikit hubungan dengan Secret Order. Namun, ia mengetahui dari Kaisar Rosel bahwa Tuan Zaratul yang misterius semakin bertekad untuk menjadi pemimpin Secret Order. Dari sudut pandang ini, tampaknya sudah menjadi fakta tak terbantahkan bahwa Secret Order memegang jalur urutan siar. Sementara Clay membaca buku harian itu, Audrey secara refleks melirik ke arahnya, dan mulai mengamatinya seperti kebiasaannya. Namun, pandangannya sepenuhnya terhalang kabut tebal. Sempat terkejut, Audrey langsung sadar dan dengan panik menoleh ke arah bintang merah gelap ilusi lainnya. Aku terlalu ceroboh, terlalu lancang, terlalu bodoh, mencoba mengamati Tuan Full. Aku beruntung sekali, ia tidak marah. Audrey menjulurkan lidahnya diam-diam, dan pura-pura menikmati pemandangan. Ia nyaris saja bersenandung riang. Alger duduk diam. Tatapannya tak pernah berpaling dari meja perunggu panjang. Ia tahu menempatkan diri, seolah berada di hadapan dewa sejati. Klein menenangkan diri dan melanjutkan membaca bagian terakhir dari buku harian itu. Setelah mengetahui bahwa aku telah menjadi seorang sarjana, Tuan Zaratul berkata bahwa aku telah memilih jalan yang sulit, namun relatif aman. Aku bertanya mengapa, namun ia hanya tersenyum lalu mengatakan bahwa jalur urutan menyimpan rahasia yang melebihi imajinasiku.
Aku tak bisa menahan diri untuk bertanya jalur mana yang ia pilih. Ia berkata bahwa urutan 9-nya adalah siar. Aku sengaja mengejeknya dan bertanya apakah semua siar hanya mengungkapkan setengah kebenaran dan tak pernah menjelaskan sesuatu dengan jelas. Padahal, ia jelas-jelas adalah Beyonder urutan tinggi yang kuat. Tak perlu baginya tetap bertindak seperti siar. Tuan Zaratul berkata bahwa itu adalah kebiasaan sejak masa ia masih menjadi siar. Dan metode itu bisa membangkitkan rasa ingin tahuku serta mendorongku untuk bekerja sama dengannya. Ia berharap aku membantunya mencuri artifak tersegel berbahaya dari gereja God of Craftsmanship, peninggalan keluarga Antigonus. Jelas, hal itu harus menunggu hingga aku menjadi anggota inti gereja tersebut. Aku bertanya pada Tuan Zaratul berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencerna ramuan jika menggunakan metode acting. Dan bagaimana cara mengetahui kapan ramuan telah sepenuhnya tercerna. Ia mengatakan bahwa untuk urutan rendah, selama benar-benar menerapkan metode acting, ramuan bisa tercerna dalam waktu setengah tahun. Bahkan dalam kasus tercepat, hanya butuh 1 bulan. Ukuran standarnya sederhana. Setiap Beyonder akan langsung merasakannya saat ramuan telah sepenuhnya tercerna. Begitulah adanya. Aku meminta penjelasan lebih lanjut, tapi ia hanya tersenyum kepadaku. Persetan dengan senyumannya itu. Akan kuhajar semua siar yang kutemui ketika aku menjadi Beyonder urutan tinggi. Selamat jalan, Yang Mulia. Klein membaca catatan itu beberapa kali sebelum menatap kembali Justice dan The Hanged Man. Maaf telah membuat menunggu. Itu suatu kehormatan bagi kami. Audrey masih terkejut, sampai lupa bahwa ia adalah seorang penonton. Ia menatap The Hanged Man dan merangkai kata, di mana saya bisa menemukan para alkemis psikologis? Alkemis psikologis? Klein tiba-tiba teringat seorang pria yang membeli bahan tambahan untuk ramuan penonton di pasar bawah tanah Tingen. Mungkin orang itu anggota alkemis psikologis? Saat Klein tengah mempertimbangkan cara mendekati pria tersebut, The Hanged Man, Alger Wilson, menggeleng dan berkata, Nona Justice, pertama, saya tidak tahu. Kedua, saya rasa belum saatnya untuk terburu-buru mencari alkemis psikologis. Yang sebaiknya Anda fokuskan sekarang adalah mencerna ramuan spektator sepenuhnya. Audrey melirik ke arah Tuan Full dan melihat bahwa ia tidak menunjukkan niat untuk berbicara. Ia mengangguk dengan kecewa dan berkata, yang saya inginkan hanyalah cukup waktu untuk mempersiapkan diri, agar saya bisa mendekati mereka dengan lebih alami. Baiklah, lalu kapan saya bisa menghentikan metode acting dan menganggap ramuan telah tercerna? Apakah ada ukuran pasti? Saya hampir tidak merasa frustrasi lagi, dan bisikan-bisikan pun sudah tak terdengar. Alger menatap Tuan Full di balik kabut, namun tak melihat tanda-tanda bahwa ia akan berbicara. Ia pun berpikir sejenak lalu berkata, jika Anda tidak menggunakan metode acting, patokan umumnya adalah menunggu selama 3 tahun, dan memastikan bahwa Anda tidak lagi merasa gelisah atau mengalami halusinasi visual maupun suara. Ada satu cara sederhana untuk mengujinya, yaitu habiskan stamina tubuh sampai batas terendah. Jika bahkan dalam kondisi itu Anda tidak mendengar bisikan aneh atau melihat hal-hal yang tidak wajar, berarti itu tanda siap untuk naik urutan selanjutnya. Sedangkan untuk metode acting, saya juga baru mengenalnya. Rasanya menjanjikan, jadi saya rasa tidak akan memakan waktu sampai 3 tahun. Tidak membantu sama sekali. 3 tahun itu terlalu lama, batin Audrey kesal. Namun saat itulah, ia mendengar suara ketukan pada sandaran kursi. Audrey terdiam, lalu menoleh dengan penuh harap. Ia melihat Tuan Full sedang mengetuk tepi meja panjang itu. Alger langsung duduk lebih tegak, bersiap mendengarkan. Klein berkata dengan nada tenang. Untuk Beyonder urutan rendah, selama disiplin menjalankan metode acting, ramuan bisa tercerna dalam waktu setengah tahun. Bahkan, dalam kasus tertentu, bisa dalam 1 bulan. Ia memandang Justice dan menambahkan. Adapun tanda-tanda pencernaan, kau akan mengetahuinya ketika saatnya tiba. Itu tak perlu diajarkan. 1 bulan. Hebat. Terima kasih Tuan Full, seru Audrey dengan penuh sukacita. Jangan merasa dirimu istimewa, Nona Justice. Intinya adalah setengah tahun. Klein mengangkat tangan kanannya dan menyentuh bibirnya. Setengah tahun, gumam Alger lirih. Audrey menangkap nada bahagia, lega, namun disertai keraguan mendalam dalam suaranya. Apa yang sedang ia curigai? Pikir Audrey sebelum bertanya. Tuan Full, apakah Anda mempertimbangkan untuk menambah anggota? Klein bersandar santai. Ia sudah menyiapkan jawabannya sejak lama. Pertemuan ini awalnya hanya sebuah percobaan, jadi aku tidak banyak memikirkan soal memperluas pertemuan. Namun sekarang, sebagai pertemuan rutin, kita harus memilih anggota dengan hati-hati. Kerahasiaan adalah prinsip utama kita. Audrey mengangguk pelan dan berkata, berarti kita perlu melalui proses pengamatan, rekomendasi, dan pengujian.
Ya, suatu proses. Kau bisa menafsirkannya seperti itu, sahut Klein. Di benaknya, ia tengah memikirkan bagaimana ia bisa menanyakan soal Secret Order dan ramuan clown. Bagaimana aku bisa mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan statusku? Klein berada dalam dilema. Saat itu, menyadari bahwa Justice belum memiliki hal lain untuk disampaikan, Alger mengambil inisiatif untuk berbicara. Saya mendengar bahwa seorang pemuja dari Secret Order sedang mencari jejak True Creator, tempat suci yang mereka yakini. True Creator? Tanya Audrey, bingung. Ia adalah entitas kuno yang disembah oleh banyak organisasi rahasia dan sekte. Mereka percaya bahwa Sang Pencipta belum benar-benar lenyap. Inti yang ia tinggalkan adalah Sang Pencipta sejati. Alger memberikan penjelasan singkat. Sejak zaman kelima, True Creator telah muncul dalam berbagai bentuk, seperti raksasa yang tergantung atau mata di balik tirai bayangan. Banyak orang percaya bahwa Kaisar Rosel mengambil inspirasi dari citra True Creator saat menciptakan kartu tarot. Itulah sebabnya ada kartu The Hanged Man. Pada titik ini, ia menatap Klein dan berkata, Tuan Fu, tidak ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan bukan? Apa dia sedang mencoba menguji pandanganku soal True Creator? Klein langsung teringat sosok berdarah di salib yang dilihat Kapten dalam mimpi Hannes Vincent dan mendapatkan satu ide. Menggantung dan bayangan, keduanya mengisyaratkan konotasi jahat. Maka, ia tersenyum kecil dan berkata, aku lebih suka menyebutnya sebagai Fallen Creator. Fallen Creator. Fallen. Alger merenungi kata-kata The Fool dan larut dalam pikirannya. Namun, yang paling membekas bagi Alger adalah sikap The Fool yang santai, alami, dan tenang. Ia bertingkah seolah mereka setara. Jika ia belum pernah mengalami ritual sebelumnya, Alger mungkin akan mengira bahwa The Fool sekadar menggertak dan mencoba membangun citra untuk menakutinya, dan Nona Justice. Namun sekarang, ia meyakini bahwa meskipun kekuatan The Fool mungkin berada di bawah True Creator, ia setidaknya berada pada tingkatan yang sangat dekat. Ini berbahaya, tapi juga sebuah peluang. Gumam Alger pelan. Ia lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Fool, deskripsi Anda memang lebih tepat. Berdasarkan pengamatan kami, Beyonder yang mempercayai True Creator, tidak, maksud saya, Fallen Creator, memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk kehilangan kendali. Sisanya kebanyakan adalah psikopat. Itu juga disebutkan dalam laporan intelijen Nighthawks. Dan para psikopat itu sebenarnya tidak kehilangan kewarasan. Hanya saja ideologi mereka berubah menjadi menyimpang. Klein tetap duduk dalam diam dan tidak melanjutkan percakapan. Ia masih memikirkan bagaimana cara menanyakan soal Secret Order dan formula ramuan clown, tapi belum menemukan cara bertanya yang sesuai dengan karakternya sebagai The Fool. Sayang sekali bahwa pertemuan ini belum seperti forum internet. Kalau bisa, aku ingin membuat akun cadangan dan bergabung sebagai anggota lain, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit kutanyakan sebagai The Fool. Mungkin suatu hari nanti aku akan mempelajari sihir yang berkaitan dengan cermin dan mencobanya. Misalnya, aku bisa membuat setengah dari anggota di sini sebagai akun-akun cadanganku. Di sini ada 22 kursi, dan ada 22 kartu dalam dek tarot. Itu cocok sekali. Tapi saat menciptakan aula ilahi ini, aku bahkan belum memilih nama The Fool. Juga belum terpikir soal klub tarot. Mungkinkah ini melambangkan 22 jalur sequence? Aku menginginkan aula ilahi, lalu aula itu muncul. Jika aku menginginkan akun cadangan, mungkinkah akun itu juga akan muncul? Ketika melihat The Fool masih diam, dikelilingi kabut abu-abu pekat, Audrey bertanya dengan suara lembut bercampur rasa ingin tahu. Kedengarannya mengerikan. Tuan Hanged Man, bisakah Anda menjelaskan secara rinci tentang setiap organisasi misterius? Termasuk kultus-kultus rahasia itu? Aku hampir tidak pernah bersentuhan langsung dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dan hanya bisa memahami mereka lewat kalian. Aku bersedia membayar. Apa yang Anda inginkan sebagai imbalan? Pertanyaan yang sangat bagus. Nona Justice, kamu seperti memainkan peran akun cadanganku sampai batas tertentu. Dengan begini, The Hanged Man pasti akan membahas Secret Order. Kamu luar biasa. Klein merasa senang, meski tidak menunjukkan emosi apapun di wajah atau gerak tubuhnya. Alger berpikir sejenak sebelum berkata, saya membutuhkan uang 1.000 pound. Akan lebih baik jika uang itu tidak bernomor seri. Atau bisa juga berupa permata yang baru saja ditambang. Harganya sesuai dengan harga rata-rata bulanan di bursa perhiasan Backlund. 1.000 pound? Itu jumlah yang besar. Bisa digunakan untuk membeli rumah di kawasan elit di kota Tingen. Tidak semua orang bisa langsung menyiapkan uang sebanyak itu. Kapten mungkin punya gaji tahunan sebesar itu. Kompensasi atas kematian Hailey saja hanya 300 pound. Meskipun Nona Justice adalah bangsawan, jelas dia belum mewarisi kekayaan keluarganya, dan hanya menerima semacam tunjangan tahunan.
Pantas saja The Hanged Man menyarankan membayar dengan permata. Klien sangat peka terhadap angka-angka keuangan. Untungnya, ia tersembunyi dalam kabut tebal. Bagi seorang wanita lajang atau nyonya, 2.000 pound sudah cukup untuk menjalani hidup yang layak. Jika diinvestasikan, uang sebanyak itu bisa memberikan penghasilan pasif sekitar 100 pound per tahun. 1.000 pound? Audrey terdengar terkejut. Namun ia lalu menjawab dengan ceria, "Tidak masalah. Apakah saya mengirimkannya ke alamat yang sama seperti sebelumnya?" Dilihat dari nada suaranya, dia menganggap itu murah. Klien tidak menoleh. Algier diam selama sekitar 20 detik sebelum menjawab, "Ya, kirim ke Bar Warrior dan Sea di Jalan Pelican, wilayah White Rose, Pelabuhan Prince. Katakan pada pemiliknya Williams bahwa ini untuk sang kapten." Baik. Audrey bersandar dan mengambil pose khas seorang spektator. "Tuan Hanged Man, Anda boleh mulai sekarang." Algier menoleh ke arah The Fool, lalu berbicara dengan perlahan, "Mari kita mulai dari Moses Ascetic Order. Mereka adalah organisasi tersembunyi tertua. Tentu saja, banyak yang menganggap bahwa organisasi tersembunyi paling awal adalah Gereja Evernight, Gereja Mother Earth, dan Gereja God of War. Orang-orang itu pasti berasal dari Gereja Storm, Gereja Eternal Blazing Sun, atau Gereja God of Knowledge and Wisdom," sanggah Audrey dengan nada tidak senang. "Gereja Evernight adalah organisasi tersembunyi pertama. Itu pertama kalinya Klein mendengar klaim seperti itu. Apa sebenarnya yang terjadi di zaman keempat atau ketiga?" Algier tersenyum dan berkata, "Kebenaran terkubur dalam sejarah kuno. Hanya satu hal yang pasti, tidak ada satupun yang pernah mengatakan bahwa Gereja Storm, Gereja Eternal Blazing Sun, atau Gereja God of Knowledge and Wisdom pernah menjadi organisasi tersembunyi. Baiklah, mari kita hemat waktu dan kembali ke pokok bahasan. Moses Ascetic Order pertama kali didirikan oleh sekelompok manusia yang pernah membaca Blasphemy Slate. Mereka mempercayai dewa non-antropomorfik bernama Hidden Sage. Deskripsinya memang seperti dewa, tapi lebih menyerupai ideologi atau hukum alam. Contohnya, semua benda bisa direpresentasikan secara numerik. Hidden Sage adalah perwujudan dari numerologi spiritual. Atau, bahwa pengetahuan adalah yang tertinggi, dan Hidden Sage adalah pengetahuan itu sendiri. Maka, Moses Ascetic Order awalnya merupakan organisasi yang sangat terhormat dan menjalin hubungan baik dengan gereja besar lainnya. Para anggota organisasi ini hidup secara asketis untuk mencegah kehilangan kendali dan menetralkan efek dari ramuan yang tersisa. Mereka merahasiakan ajaran ordo mereka, menjunjung tinggi etika dan prinsip religius. Mereka percaya bahwa manusia terus mengalami reinkarnasi setelah kematian. Sekuen 9 yang mereka miliki disebut Mystery Prayer. Kata Warlock juga berasal dari organisasi ini. Audrey mendengarkan dengan seksama dan bertanya dengan tajam. "Anda bilang Moses Ascetic Order dulu terhormat. Apakah sekarang tidak lagi?" Algier mengangguk perlahan. "Benar, sekarang mereka telah jatuh dalam korupsi dan menjadi organisasi jahat." "Mengapa? Aku merasa kepercayaan mereka sangat baik dan masuk akal," ujar Audrey bingung. Klien pun memiliki kebingungan yang sama. Informasi yang ia peroleh dari tingkat keamanannya belum menjelaskan alasan kejatuhan ordo ini. Algier menoleh ke arah The Fool dan menjawab singkat, "Saya tidak tahu alasan pastinya. Mungkin karena telah terkubur dalam sejarah. Tapi saya pernah mendengar satu penjelasan yang menakutkan. Dalam cerita itu, alasan utama kejatuhan Moses Ascetic Order adalah karena dewa yang mereka sembah, Hidden Sage, benar-benar bangkit menjadi makhluk hidup. Ia menjadi perwujudan dari dewa jahat." "Bangkit menjadi makhluk hidup? Ini, bagaimana bisa?" Audrey terperangah dan tidak sadar telah keluar dari peran spektatornya. Seperti kisah horor, hanya saja hantunya adalah dewa. Klien juga merasa bulu kuduknya berdiri. "Maaf, tidak ada yang tahu jawabannya." Algier sebenarnya ingin menambahkan, "Mungkin Tuan Fool tahu," tetapi ia menahan diri. Ia pernah berada di ujung bahaya sebelumnya. Dalam kitab Storm pasal 5 ayat 7, ada sebuah ayat yang ia ingat jelas. "Engkau tidak boleh menguji Tuhanmu." Audrey menenangkan dirinya dan tidak bertanya lebih jauh. Ia memberi isyarat agar Algier melanjutkan. Klien tetap duduk dan diam, mencocokkan penjelasan The Hanged Man dengan pemahamannya sendiri. Akhirnya, ia mencatat 4 hal penting. 1. Sekte Demones dulunya dikenal sebagai keluarga Demones pada zaman keempat. Mereka sangat sedikit jumlahnya, kepercayaan diturunkan lewat garis keturunan. Mereka akan membunuh ayah dari anak mereka, dan menelantarkan bayi laki-laki. Jadi seluruh anggotanya adalah perempuan. 2. Numinous Episcopate yang mempercayai kematian, dan Rose School of Thought, yang menyukai ritual berdarah, berasal dari benua selatan.
Setelah era kolonial, mereka hampir punah akibat serangan dari 7 gereja. Tapi justru karena itu, mereka mulai menyebar ke benua utara. 3. Organisasi alkemis psikologi saat ini mirip dengan Moses Order terdahulu. Mereka mempercayai entitas non-antropomorfik, dan bahwa semangat manusia dapat mengubah segalanya. 4. Secret Order memiliki tingkat aktivitas paling rendah di antara semua organisasi tersembunyi, sehingga paling tidak dikenal. Setiap kali mereka muncul, mereka tampaknya sedang mencari atau mengejar sesuatu. Apa yang mereka cari? Klein tiba-tiba teringat isi buku harian yang pernah ia baca. Pemimpin Secret Order, Zarathul, pernah bekerja sama dengan Rosel. Tujuannya adalah memperoleh sesuatu peninggalan dari keluarga Antigonus. Mereka mencari buku catatan Antigonus yang hilang. Klein menyipitkan mata dan merasa telah menemukan kunci motif organisasi itu. Mereka mengejar semua peninggalan keluarga Antigonus. Ia menahan keinginannya untuk mengetuk meja karena pikirannya berputar dengan cepat. Kalau begitu, apakah aku harus mulai menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan Antigonus untuk memperoleh formula ramuan clown dari Secret Order? Setelah pertukaran informasi selesai, Klein mengumumkan akhir pertemuan. Sesuai kehendakmu, Audrey dan Algier berdiri bersamaan. Klein memutus koneksi dan melihat kedua sosok itu hancur dan lenyap. Ia mengusap glabella dan mencoba memanggil akun cadangan dengan pikirannya. Saat ia membayangkan, sebuah sosok muncul di ujung meja panjang perunggu. Sosok itu mengenakan tuxedo hitam, topi tinggi dari sutra, dan ekspresi kosong. Gerakannya canggung dan kaku. Meskipun diselimuti kabut kelabu, terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak bisa seperti ini. Klein mencoba beberapa kali lagi, lalu menghela napas dan menyerah. Ia juga mencoba hal-hal lain. Ia tetap duduk di atas kabut kelabu, di kursi kehormatan di meja panjang perunggu. Ia mengingat kata-kata Audrey dan memandang bintang merah ilusi di kejauhan. Setelah beberapa saat diam, Klein mencoba berdoa sebagai bentuk umpan balik, bukan untuk menjalin kontak. Di tengah keheningan, ia tidak menerima balasan dari belasan bintang merah itu. Untuk bisa memberi balasan, aku harus menarik seseorang ke atas kabut kelabu terlebih dahulu. Klein mengangguk sedikit kecewa. Ia tak ingin melanggar kehendak siapapun, dan memaksa mereka ke ruang misterius ini. Klein hendak pergi, namun secara refleks menyentuh salah satu bintang merah ilusi terdekat. Saat itu juga, ia merasakan sebuah doa, sangat lemah dan nyaris tak terdengar, yang mana doa tersebut berasal dari kedalaman bintang itu.